Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leti Cahyani Putri dengan NPM 231506146 dari kelas PSTIB. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan proyek kelompok yang berjudul Sistem Absensi Civitas Lab berbasis Face Recognition. Jadi untuk kelompok saya sendiri, yang pertama ada M. Hiban Ramadan, yang kedua ada Desta Rahma Irayani, yang ketiga ada Viola Putri Nurmadani, yang keempat ada Aldanti Cahyani Putri, saya sendiri, dan yang terakhir ada Dava Raihan Permana. Jadi untuk penjelasan desain sistem yang kami buat ini untuk menggambarkan rancangan awal sistem absensitivitas laboratorium berbasis face recognition, di mana pada tahap ini tuh bertujuan agar seluruh anggota tim dan stakeholder memahami alur kerja sistem, interaksi antar aktor, serta struktur utama dari sistem sebelum diimplementasikan. Jadi langsung saja kita masuk ke diagram yang pertama, yaitu use case diagram. Jadi untuk use case diagram sendiri ini, dia menggambarkan hubungan antar aktor seperti pengguna dan sistem dengan fungsi-fungsi utama sistem. Pada sistem absensi berbasis face recognition, terdapat 3 aktor utama, yaitu ada mahasiswa atau Civitas Lab, kedua ada dosen, dan yang ketiga ada admin atau asisten lab. Jadi yang pertama ada admin atau asisten laboratorium. Pada aktor ini dia bertugas untuk mengelola data Civitas, menambah, menghapus, memperbarui, memantau daftar hadir, serta mengekspor laporan absensi. Nah, untuk Civitas Lab seperti mahasiswa, dosen atau absen atau asisten lab sendiri, dia dapat melakukan registrasi wajah serta proses absensi masuk dan keluar. Nah, selanjutnya terdapat sistem face recognition di mana bertugas untuk mendeteksi wajah, mengenali identitas civitas, serta mencatat waktu absensinya. Jadi untuk use case-nya sendiri terdapat registrasi civitas baru, selanjutnya ada deteksi dan pengenalan wajah, ada absensi masuk dan keluar, penolakan wajah yang tidak terdaftar, menampilkan data absensi, rekap dan ekspor laporan, serta mengirim notifikasi absensinya. Jadi untuk penjelasan alur dari use case sendiri, Civitas ini melakukan registrasi wajah. Selanjutnya, sistem menyimpan data ke database. Saat melakukan absensi, kamera mendeteksi wajah. Sistem mencocokkan dengan database. Jika cocok, waktu absensi dicatat dan dikirim ke dashboard admin. Jika tidak cocok, sistem akan menolak absensi dan menampilkan pesan kesalahan. Jadi admin ini dapat melihat rekap absen harian hingga bulanan serta mengekspor ke Excel atau PDF-nya. Selanjutnya, untuk penjelasan dari sequence diagram ini, tuh menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem dari waktu ke waktu, mulai dari pengguna hingga sistem back-end. Diagram ini menjelaskan alur logika proses absensi otomatis. Jadi untuk objek yang terlihat di sini ada Civitas atau sebagai aktor, yaitu kamera atau face recognition ini seperti deep face, sistem absensi atau back-end, database dan dashboard adminnya. Jadi untuk alur proses dari sequence diagram sendiri, yaitu Civitas ini berdiri di depan kamera dan sistem akan memulai melakukan face capture, di mana face recognition ini seperti deep face ini memproses gambar wajah dan membandingkan dengan dataset yang tersimpan di database. Jika wajah dikenali, sistem akan mencatat waktu absensi dan menyimpan data seperti nama, waktu, status hadir ke database-nya. Jadi dashboard admin ini akan menampilkan status absensi Civitas secara real time. Jika wajah tidak dikenali, sistem akan menampilkan pesan penolakan dan tidak menyimpan data absensinya. Jadi untuk sequence ini tuh dia tuh menunjukkan bahwa proses absensi ini berlangsung otomatis dan cepat tanpa intervensi manualnya. Jadi dengan waktu tanggap ideal di bawah 3 detik per Civitas sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya atau NF1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram, di mana untuk activity diagram sendiri ini tuh
digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah logis dan dalam proses absensi berbasis face recognition dari awal hingga akhir. Jadi termasuk kemungkinan percabangan atau kondisi tertentu. Jadi untuk alur activity diagram sendiri, yang pertama ada mulai, selanjutnya lanjut ke aktivitas membuka halaman absensi, lanjut ke aktivitas kamera, sistem akan mengaktifkan kamera dan menunggu wajah aktivitasnya. Selanjutnya untuk proses deteksi wajah seperti deep face akan melakukan face detection. Jika wajah terdeteksi, lanjut ke tahap pengenalan. Jika wajah tidak terdeteksi, sistem akan menampilkan pesan wajah tidak dikenali. Selanjutnya, proses pengenalan wajah seperti ini. Sistem akan mencocokkan wajah dengan dataset database-nya. Jadi jika dikenali, data absensi dicatat, masuk atau keluar. Jika tidak dikenali, sistem akan menolak absensinya. Jadi untuk penyimpanan data, hasil absensi tersimpan ke database. Notifikasi atau konfirmasi, sistem akan menampilkan pesan sukses atau gagal. Selanjutnya selesai, aktivitas akan keluar dari aplikasi absensinya. Jadi untuk activity diagram sendiri menunjukkan bahwa seluruh proses absensi ini berlangsung otomatis dari deteksi wajah hingga penyimpanan data. Jadi untuk diagram juga akan menekankan pentingnya percabangan logika yang memastikan validitas penggunanya. Selanjutnya, di sini terdapat kelas diagram yang dimana kelas diagram sendiri ini menggambarkan struktur sistem dari sisi pemrograman meliputi kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Jadi diagram ini tuh menjadi acuan untuk implementasi kode pada tahap pengembangan. Selanjutnya, kelas-kelas yang terdapat di dalam kelas diagram ini, yang pertama ada user yang memiliki atribut user ID, nama, role, foto wajah, dan menggunakan metode registrasi, login, dan update data. Selanjutnya terdapat kelas admin, yang dimana kelas admin sendiri ini memiliki atribut tambahan seperti username dan password. Jadi menggunakan metode kelola data aktivitas, lihat rekap, dan ekspor laporannya. Selanjutnya terdapat kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa sendiri ini memiliki atribut seperti NPM dan kelas. Jadi metode yang digunakan ini seperti absensi masuk dan absensi keluar. Selanjutnya terdapat kelas absensi, di mana kelas absensi sendiri ini memiliki atribut ID dosen, waktu masuk, waktu keluar, dan status, menggunakan metode catatan absensi dan validasi absensi. Selanjutnya terdapat face recognition, di mana pada kelas ini tuh memiliki atribut dataset wajah, model AI, dan menggunakan metode deteksi wajah, identifikasi wajah, dan simpan datasetnya. Selanjutnya terdapat kelas database, di mana kelas database sendiri ini memiliki atribut seperti koneksi, tabel user, dan tabel absensi. Jadi memiliki metode simpan data, ambil data, dan update data. Jadi untuk relasi antar kelasnya sendiri, kelas admin dan mahasiswa merupakan turunan dari kelas user. Kelas user terhubung dengan absensi, memiliki relasi one to many. Untuk kelas face recognition sendiri, dia berinteraksi langsung dengan user dan absensi melalui deteksi dan pencatatan. Semua data disimpan dan dikelola oleh kelas database-nya. Untuk selanjutnya terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seluruh diagram di samping yaitu menunjukkan keterpaduan antara fungsi, alur proses, dan rancangan antarmuka. Jadi sistem absensi Civitas Lab berbasis face recognition ini itu dirancang agar otomatis, cepat, aman, dan mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap analisis sebelumnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.